Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dan Bu Kristia. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mepresentasikan materi mengenai values dalam mata kuliah analisis perilaku konsumen. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Ana Galuh Widita Ningrum Jati dengan NIM 19221453. Yang kedua, Emanuela Agusta Sari Dewi dengan NIM 19221454. Yang ketiga, Agnes Dinita Cahyani dengan NIM 19221455. Yang keempat, Mariano De Rosarinaja dengan NIM 19221484. Dan yang terakhir ada Pusparani Sabarno dengan NIM 19221487. Change in American Cultural Values. Ini adalah materi yang akan kami bawakan. Dalam materi ini terdapat 3 subbab materi teman-teman. Yang pertama ada self-oriented values, yang kedua environment-oriented values, dan yang ketiga ada other-oriented values. Materi yang pertama akan saya bawakan yakni perubahan nilai budaya Amerika. Highlight-nya, pergeseran perilaku yang dapat diamati, termasuk perilaku konsumsi, seringkali mencerminkan pergeseran dalam nilai-nilai budaya. Orang-orang Amerika secara tradisional adalah orang yang aktif, materialistis, pekerja keras, dan religius, cenderung berpantang dan menunda kepuasan. Meskipun kelompok agama konservatif menghasilkan publisitas substansial dan memiliki kekuatan politik yang cukup besar, budayanya tetap relatif sekuler. Memang meningkatnya sekularisme disebut-sebut sebagai salah satu alasan meningkatnya pernikahan beda agama. Hanya ketika ada kecocokan produk agama, penyertaan simbol agama seperti salib, memiliki pengaruh positif pada pembelian. Ketika ada perasaan kurang fit, pencantuman simbol agama memiliki efek negatif. Kepercayaan yang dipegang secara luas yang menegaskan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu kita pahami pergeseran nilai yang mendasari ini untuk memahami perilaku konsumen saat ini dan masa depan. Selain itu, perubahan nilai cenderung terjadi secara perlahan dan tidak merata antar individu dan kelompok. Perhatian harus digunakan dalam mengasumsikan bahwa perubahan perilaku atau sikap jangka pendek dalam menanggapi peristiwa tersebut mewakili pergeseran nilai jangka panjang. Self-oriented values atau nilai-nilai berorientasi diri. Resesi terhadap nilai-nilai dalam materi ini ada 6. Yang pertama, religius atau sekuler. Religius atau sekuler Amerika pada dasarnya adalah masyarakat sekuler. Meskipun demikian, kira-kira 77% orang dewasa Amerika mengklaim afiliasi agama. 36% mengaku menghadiri kebaktian keagamaan setidaknya sekali seminggu. Dan 53% menyatakan bahwa agama sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka cukup aktif secara politik dan sebagai konsumen. Yang kedua, kepuasan sensual atau pantang. Tren ini tampaknya tetap kuat, bahkan ketika konsumen dan lembaga pemerintah telah mencoba untuk mendorong kembali dan mengekang kekerasan, ketidaksenonohan, dan ketelanjangan di tempat-tempat seperti iklan, film, dan video game. Meskipun Amerika Serikat bukanlah yang tertinggi dalam penggunaan ketelanjangan dalam iklan, mereka mengguli Brasil, Cina, Korea Selatan, dan Thailand dalam sebuah studi baru-baru ini. Efektivitas daya tarik seksual dalam iklan memiliki batas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang mungkin mengingat iklan dengan daya tarik seksual, tetapi niat mereka untuk membeli merek dalam iklan tidak berubah. Iklan dapat berfungsi tergantung pada jenis kelamin permisah. Seperti wanita dengan sikap yang lebih liberal terhadap seks, memandang iklan eksplisit secara seksual sama positifnya dengan pria. Bukti lainnya yang lebih besar ditempatkan pada kepuasan sensual. Berasal dari penelitian baru-baru ini yang menunjukkan bahwa salah satu pergeseran nilai terbesar di Amerika Serikat adalah pada kepentingan yang lebih besar, ditempatkan pada kesenangan dan kegembiraan. Yang ketiga, gratifikasi yang ditunda atau segera. Sejalan dengan nilai yang umumnya ditempatkan pada kepuasan sensual,
orang Amerika tampaknya tidak mau menunda kesenangan, bahkan dalam menghadapi ketidaknyamanan atas tingkat pengeluaran dan utang. Dan sampai taraf tertentu pun sudah tercapai. Namun, baru-baru ini tren mulai surut, karena sekali lagi konsumen Amerika Serikat kembali berbelanja seperti biasa. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan apakah nilai konsumen Amerika Serikat yang berkaitan dengan kepuasan instan telah benar-benar terpengaruh, atau apakah perubahan perilaku yang terkait dengan pengeluaran dan tabungan lebih berkaitan dengan kendala ekonomi yang dipaksakan oleh resesi. Yang keempat ada bahan atau non-materi. Orang Amerika telah mempertahankan orientasi material yang kuat. Fokus ditemukan memengaruhi materialisme adalah media sosial dan televisi. Seorang ahli mencatat bahwa konsumen mengalami kelelahan berhemat yang menunjukkan bahwa konsumen bertindak karena kendala eksternal, lebih dari perubahan nilai internal. Sementara materialisme tampaknya menjadi norma, gerakan menjauh dari materialisme di Amerika. Kesederhanaan sukarela dapat menjangkau kontinum dari penyesuaian hidup yang kecil dan pengurangan pengeluaran hingga penyesuaian gaya hidup yang drastis, termasuk pekerjaan yang dirampingkan, pendapatan, rumah, dan pengeluaran. Kuncinya adalah bahwa itu adalah keputusan sadar dan sukarela, bukan keputusan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi. Yang kelima, kerja keras atau kenyamanan. Orang Amerika melanjutkan tradisi kerja keras mereka yang kuat, memimpin sebagian besar dunia industri dalam jam kerja. Pekerja penuh waktu bekerja rata-rata 40 jam per minggu dan hampir 40% bekerja setidaknya 50 jam seminggu. Mereka bekerja untuk memiliki hal-hal seperti rumah, mobil, dan liburan yang menyenangkan. Namun orang Amerika juga bekerja lama, dan pekerjaan itu bermakna dan berharga bagi mereka. Sebagian karena harga diri dan rasa hormat yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka lakukan. Terakhir, aktif pasif. Orang Amerika terus menghargai pendekatan aktif terhadap kehidupan. Meskipun kurang dari setengah dari semua orang dewasa Amerika berolahraga secara teratur. Kebanyakan orang Amerika mengambil pendekatan aktif untuk kegiatan rekreasi dan pemecahan masalah. Berikut tabel-tabel nilai Amerika tradisional saat ini. Dapat kita lihat dari tradisional, muncul, dan lancarnya dalam tabel orang Amerika. Bisa kita lihat bersama nih teman-teman, ilustrasi di atas atau ilustrasi yang bisa kita lihat adalah budaya Amerika menghargai kepuasan sensual fiksi. Iklan berdasarkan daya tarik seperti Calvin Klein Eternity ini, sekarang iklan umumnya diterima dengan baik di masyarakat, tapi dapat menyebabkan masalah ketika mereka pergi terlalu jauh. Kutipan dari gratifikasi yang ditunda atau segera. Yang benar adalah bahwa pengeluaran mungkin sulit untuk ditahan. Seluruh generasi konsumen telah tumbuh dengan gagasan kepuasan instan dan budaya kredit yang menyertainya. Kutipan dari materi bahan atau non-materi. Setelah beberapa saat, saya baru saja memutuskan, persetan, aku butuh beberapa baju. Aku pun akan mendapatkan mereka. Tapi buku tidak senang, tapi aku tidak peduli. Anda berhenti menghabiskan dan Anda berhenti hidup. Kutipan dalam aktif pasif. Ide saya tentang liburan adalah resort tepi laut yang bagus, kursi pantai, dan pina colada. Milikku juga, untuk 1 atau 2 hari. Lalu, aku akan pergi meludah. Saya akan merasa berada di penjara, Indo melakukan sesuatu. Baik, lalu materi kedua akan saya bawakan, yaitu Environment Oriented Value atau nilai berorientasi lingkungan.
Environment-oriented values adalah untuk menentukan hubungan masyarakat dengan ekonomi, teknis, dan fisiknya, yang berarti pembentukan sikap atau perilaku dalam menjaga lingkungan. Nah, resesi terhadap nilai-nilai ini ada 6. Yang pertama, cleanliness atau kebersihan. Orang Amerika telah lama menghargai kebersihan, tetapi selama berjalannya waktu, fokus yang kuat ini tampaknya agak menurun nih, di mana mereka semua orang-orang Amerika tuh semuanya sibuk dengan pekerjaan, sekolah, dan berbagai kesibukan lainnya. Nah, tetapi orang Amerika ini tetap cenderung mau mengutamakan aspek kebersihan, menghargai aspek kebersihan. Nah, oleh karena itu, orang Amerika menemukan dan menggunakan nih yang namanya pengembangan robot penyedot debu. Seperti iRobot, Roomba, memenuhi keinginan akan kebersihan sambil menawarkan kenyamanan dan penghematan waktu yang dibutuhkan oleh orang-orang Amerika yang sibuk itu tadi. Lalu yang kedua ada traditions or change, yaitu orang Amerika selalu sangat menerima apapun itu perubahan. Nah, orientasi di mana tampak telah berubah dari waktu ke waktu nih, penarikan produk baru, biaya baru, dan kegagalan berbagai program pemerintah. Alasan lain adalah penuaan populasi. Namun, sebagian besar Amerika itu tuh terus merangkul perubahan sebagaimana dibuktikan oleh yang pertama, segmen pekerja yang berkembang oleh seorang ahli yang kita bisa sebut kelas kreatif. Nah, kelas kreatif ini seperti apa contohnya? Seperti profesi arsitektur, sains, teknik, dan perawatan kesehatan, serta bisnis yang menghasilkan ide dan teknologi baru. Lalu yang ketiga ada risk-taking and security, di mana orientasi pengambilan risiko orang Amerika telah berubah dari waktu ke waktu. Ada peningkatan penekanan pada keamanan selama periode tahun 1930 hingga 1980-an nih. Nah, sikap ini merupakan respon terhadap gejolak dan ketidakpastian yang luar biasa yang disebabkan oleh depresi selama Perang Dunia Kedua. Tetapi pengambilan resiko ini tetap sangat dihargai nih oleh orang-orang Amerika dan mendapatkan apresiasi karena orang Amerika mencari pengusaha untuk pertumbuhan ekonomi dan perusahaan kecil dan wirausaha untuk mendapatkan gaya hidup yang diinginkan. Lalu yang keempat ada problem solving atau or fatalistic, di mana orang Amerika sangat bangga nih menjadi pemecah masalah. Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, teman-teman, karena persentase angkatan kerja dan pemecah masalah terus meningkat, pemasar memperkenalkan ribuan banyak sekali produk baru setiap tahunnya dengan tema bahwa mereka akan memecahkan masalah yang lebih baik daripada produk yang sudah ada. Jadi mereka berbondong-bondong untuk yang namanya memasarkan produk mereka masing-masing dengan alasan memecahkan permasalahan yang akan mengundang orang Amerika untuk membeli produk tersebut, teman-teman. Lalu yang kelima ada admire or overcome nature, di mana orang Amerika berusaha membengkokkan alam agar sesuai dengan keinginan mereka tanpa menyadari konsekuensi negatifnya bagi alam dan kemanusiaan. Nah, sikapnya orang Amerika ini berubah secara dramatis selama 30 tahun terakhir. Para ahli khawatir bahwa environmentalis sudah mati. Nilai 87, 73, hingga 47%, sebagian dari penurunan itu mungkin nyata, tetapi sebagian dari penurunan itu mungkin hanya dalam cara orang mendefinisikan lingkungan. Lalu yang terakhir ada performance or status, di mana orang Amerika tuh beralih kembali ke fokus pada kinerja daripada status. Jadi orang-orang Amerika ini lebih fokus kepada pekerjaan mereka atau kinerja mereka, mengembangkan performance mereka daripada status mereka.
Hal ini telah menyebabkan peningkatan substansial dalam penjualan di toko, layanan, dan kualitas seperti toko Walmart and Target. Dan untuk merek label pribadi pengecer berkualitas seperti yang ditawarkan oleh Kroger, Target, and Walmart. Sebaliknya, gerai dengan struktur biaya atau citra yang tidak sesuai seperti Kmart and Montgomery Ward mengalami kesulitan bahkan kegagalan. Sekian dari penjelasan materi kedua, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada other oriented value atau nilai berorientasi lain. Nah, di mana orientasi ini mencerminkan pandangan masyarakat mengenai hubungan yang tepat antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Next. Nah, di sini ada beberapa resisi nilai. Yang pertama ada individual atau kolektif. Nah, ini penekanan kuat pada individualisme yang merupakan salah satu ciri khas masyarakat Amerika. Nah, misalnya konsumen yang lebih tinggi dalam individualisme lebih mungkin untuk mengeluh, beralih atau terlibat dalam berita negatif dari mulut ke mulut ketika dihadapkan dengan kinerja layanan yang buruk. Individualisme juga terlihat dalam kegemaran kustomisasi untuk mobil. Yang kedua ada diversity atau uniformity. Nah, budaya Amerika selalu menghargai individualisme. Mereka juga menghargai tingkat keseragaman, terutama yang berkaitan dengan kelompok. Amerika meningkat sangat menghargai keragaman. Maka dari itu, pendekatan ini mengakibatkan keragaman digunakan di banyak iklan, seperti dalam iklan L'Oreal. Yang ketiga ada limited atau extended family. Di Amerika dihuni oleh para imigran, di mana orang-orang yang meninggalkan keluarga besar mereka. Hal ini juga umum bagi anak-anak untuk meninggalkan kampung halaman dan orang tua mereka ketika mereka ingin memulai karir mereka sendiri. Hal ini bukan mengatakan bahwa orang Amerika tidak mencintai keluarga, atau bahwa bagaimana orang Amerika dibesarkan tidak mempengaruhi orang tersebut seumur hidup. Namun sebaliknya bahwa di Amerika, seorang ketika berusia 35 tahun tidak mungkin memiliki sepupu yang merasa berkewajiban untuk menanggapi secara positif permintaan pinjaman. Hal ini tidak terjadi di banyak budaya lain. Poin selanjutnya ada youth or age. Nah, secara tradisional, seperti yang kita ketahui juga bahwa orang tua dianggap lebih bijaksana daripada orang muda. Dan oleh karena itu dipandang sebagai model dan kepemimpinan di hampir semua budaya. Namun ini tidak pernah benar dalam budaya Amerika. Mungkin karena mengubah hutan belantara menjadi tipe baru, negara penghasil membutuhkan karakteristik seperti kekuatan fisik, stamina, semangat muda, dan imajinasi. Nilai pada pemuda berlanjut ketika Amerika menjadi negara industri. Seperti daya tarik kaum muda dalam iklan di Amerika nampaknya masih melampaui daya tarik usia dan tradisi, seperti iklan produk kosmetik, obat-obatan, perawatan rambut, dan lain-lain. Selanjutnya ada competition or cooperation. Nah, di Amerika ini telah lama menjadi masyarakat yang kompetitif dan nilai ini tetap tertanam kuat di Amerika. Hal ini tercermin dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi. Di sana mereka sangat menghargai pesaing yang sangat sukses dalam bisnis hiburan dan olahraga dengan tingkat kompensasi finansial yang mengejutkan. Jadi tidak mengherankan bahwa Amerika merupakan salah satu negara pertama yang mengizinkan iklan komparatif. Poin selanjutnya ada masculine or feminine. Nah, masyarakat Amerika, seperti kebanyakan orang lain, telah mencerminkan orientasi maskulin untuk waktu yang lama. Meskipun masyarakat Amerika kurang berorientasi maskulin, namun mereka juga masih cenderung ke hal tersebut. Nah, seperti contoh, 37% orang tua menunjukkan bahwa mereka lebih suka memiliki anak laki-laki jika mereka hanya bisa memiliki satu orang anak. Demikian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, marketing strategi and values. Next. Untuk yang pertama adalah hubungan mengenai green marketing dan nilai.
Untuk strategi marketing ini, pemasar melakukan strategi ini karena adanya perubahan sikap dari masyarakat Amerika yang peduli terhadap lingkungan, sehingga para pemasar melakukan penerapan strategi green marketing. Green marketing sendiri melibatkan pengembangan produk yang diproduksi, penggunaan atau pembuangan tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan dibandingkan versi produk tradisional. Jadi green marketing ini bukan hanya sampai di konsumen menggunakan, tapi mereka juga memikirkan sampah atau pembuangan dari produk itu sendiri. Kemudian poin yang kedua mengenai mengembangkan produk yang berdampak positif bagi lingkungan. Yang ketiga, mengikat pembelian produk ke organisasi atau acara lingkungan. Next. Contoh dari strategi green marketing yang pertama, Coca-Cola mengembangkan plain bottle, di mana botol dari Coca-Cola ini terbuat dari limbah tebu. Kemudian pengembangan blend bottle ini merupakan bagian dari kampanye Live Positively perusahaan. Untuk contoh kedua, model mobil Escape dan Focus Sport dibuat dari 80% bahan daur ulang, dan pembuat mobil meluncurkan inisiatif hijau The Living Roof. Atap ini adalah taman seluas 10,4 hektar yang membantu melindungi bangunan dan air hujan yang bersih. Kemudian contoh yang ketiga, CBS. CBS merupakan acara program TV di Amerika, di mana mereka menciptakan program Eco AD, di mana 10% dari pembelian iklan perusahaan digunakan untuk tujuan lingkungan lokal. Partisipasi ditandai dengan logo iklan ramah lingkungan yang bergambar daun hijau. Next. Masalah lingkungan tidak menjamin pembelian produk ramah lingkungan. Bahkan di antara mereka yang peduli lingkungan, persepsi negatif terus meningkat, termasuk keyakinan bahwa produk ramah lingkungan terlalu mahal, kualitasnya rendah, dan tidak lebih baik bagi lingkungan, dan bahwa klaim hijau tidak dapat dipercaya. Selain itu, stereotip atau sikap saling mengejek yang terkait dengan konsumen ramah lingkungan dapat merugikan pembelian produk ini, karena pengguna sering dilihat secara negatif sebagai orang yang ramah lingkungan atau pemeluk pohon. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pusparani. Yang selanjutnya, cause-related marketing and values. Istilah cause marketing kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan pemasaran sosial, namun keduanya berbeda. Slide selanjutnya. Social marketing merupakan kegiatan mempromosikan manfaat bagi komunitas dunia tanpa memajukan keuntungan atau citra perusahaan komersial. Cause-related marketing mencoba untuk menguntungkan suatu tujuan dan untuk meningkatkan citra dan penjualan perusahaan komersial. Slide selanjutnya. Dapat dilihat dari gambar tersebut, untuk sebelah kiri itu GDRF One World. Setiap tahun mengajak sekitar 900.000 individu, komunitas, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan dunia tanpa diabetes tipe 1. Melalui penggalangan dana untuk penelitian dan gerakan berjalan bersama. Itu masuk ke dalam social marketing. Kemudian yang di sebelah kanan, sebelumnya ya, DAF self-esteem. Tiap DAF mengajarkan perempuan menjadi lebih percaya diri. DAF membantu orang tua, mentor, guru, dan pemimpin muda menyampaikan pendidikan mengenai kepercayaan diri, baik melalui kegiatan workshop yang telah menjangkau lebih dari 20 juta remaja. Itu masuk ke dalam cause-related marketing. Slide berikutnya. Di Amerika, pemasaran dengan dasar CRM terbilang efektif dikarenakan konsisten dengan nilai-nilai Amerika yang dipegang teguh. Berdasarkan penelitian, 71% telah membeli merek yang berhubungan dengan tujuan. Kemudian 88% berpikir perusahaan harus mencoba mencapai tujuan bisnis mereka sekaligus bekerja untuk meningkatkan masyarakat. Kemudian 74% mengklaim bahwa komitmen perusahaan terhadap masalah sosial penting ketika memutuskan produk dan layanan mana yang akan direkomendasikan kepada orang lain.
Kemudian 86% cenderung beralih merek berdasarkan CRM ketika harga dan kualitas sama. Slide selanjutnya. Mengapa CRM berhubungan dengan value? Dikarenakan perusahaan yang menggunakan strategi cost-related marketing yang mengangkat isu sosial akan membuat konsumen merasa empati kepada sesama dan memiliki kesamaan tujuan. Akhirnya, membeli produk tersebut dengan tujuan misalnya dapat ikut berdonasi atau tujuan lainnya. Dengan hal tersebut, perusahaan yang menggunakan strategi ini dapat membangun citra yang baik di masyarakat dengan membawa isu dan bantuan sosial. Walau CRM terbilang efektif, namun tetap memiliki tantangan terkait sikap apatis konsumen. Berikut 4 tanggapan konsumen terkait CRM. Yang pertama, skeptis atau meragukan ketulusan atau efektivitas CRM. Misal, konsumen berpendapat, saya pikir itu palsu, karena apa yang mereka berikan sangat sedikit sehingga tidak berarti apa-apa. Yang kedua, penyeimbang atau percaya pada CRM, tetapi umumnya tidak bertindak sesuai. Misalnya, mereka bersedia atau berpartisipasi dalam CRM, tapi terkadang mereka tidak berusaha ekstra. Misal, mereka lebih memilih toko yang berlokasi lebih dekat dengan mereka. Yang ketiga, berorientasi atribusi atau prihatin tentang motif di balik CRM. Misal mereka berpendapat, saya selalu mendekati mereka dengan pandangan skeptis, tetapi saya mencoba dan menggunakan penilaian yang baik dan akal sehat berdasarkan siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan mencoba untuk melihat hasil akhirnya. Yang keempat, peduli sosial atau didorong oleh keinginan untuk membantu. Mereka berpikir jauh lebih penting untuk mendukung perusahaan yang melakukan hal itu, hanya untuk memperkuat perilaku baik itu. Dengan demikian, hasil dari CRM dapat ditingkatkan jika konsumen melihat kesesuaian antara perusahaan dan tujuan. Misalnya, ConAgra atau perusahaan pemasaran makanan meluncurkan Feeding Children, lebih baik memerangi kelaparan anak-anak. Selain itu, komitmen jangka panjang dari perusahaan untuk tujuan yang bermanfaat. Misalnya McDonald's. Ronald McDonald's House telah membantu keluarga dengan anak sakit selama lebih dari 40 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.